Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syabina Fitri dari 11 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan satu siklus proyek, yaitu UD Buana, dan bagaimana sih cara saya dari sendiri mengerjakan siklus ini dari setup data awal sampai dengan nanti backup ada laporan keuangannya. Oke, saya tidak akan lama saat pembukaan, jadi saya akan mulai. Stay tune, bye. Kita akan mulai. Cara mengerjakan kayak gimana? Pertama kita buka aplikasi Mayap dulu. Kita buka aplikasi Mayapnya. Setelah kalian buka, muncullah seperti ini jendela pertama kali Mayap, yaitu ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open itu adalah ketika kalian sudah membuat data perusahaan baru, terus tidak perlu lagi membuatnya, tinggal dibuka aja lagi. Kalau Create ini baru kita akan membuat data perusahaan, yaitu nanti klik Create. Kalau Explore itu adalah untuk melihat contoh data perusahaan yang telah dibuatkan oleh Mayap sendiri. Kalau What's New itu adalah untuk menampilkan beberapa fitur-fitur baru dari Mayap. Kalau Exit itu untuk keluar dari program Mayapnya. Sekarang kita lanjut aja membuat daftar perusahaan baru, yaitu klik Create. Pertama kali muncul seperti ini. Setelah diklik, ada serial number, company name, ABN, address, phone number, exact number, email address. Serial number itu nomor serialnya. Karena tidak kita gunakan, maka kita langsung ke company name. Apa yang mau kita buat? Lihat di sini. Yang mau kita buat adalah UD Buana. Maka kita ketik ini ya, UD Buana nih. Maka kita ketik UD Buana. ABN itu adalah nomor MPWP. Apakah kita gunakan nomor MPWP? Iya. Nomor MPWP 09395652457000. Tidak perlu pakai titik ya. Udah nggak muat. Oke, selanjutnya adalah address. Address itu adalah nih Kak zoom. Address itu adalah alamat email dari perusahaan tersebut. Apakah alamat emailnya? Alamat emailnya adalah Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Maka kita ketik Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Phone numbernya adalah 021, ini ya, sama seperti fax numbernya 021240124. Sama seperti fax number 021240124. Email addressnya adalah alamat perusahaan tersebut. Apa emailnya? surat@buana.net. Maka kita ketik surat@buana.net. Selesai. Selanjutnya klik next. Selanjutnya muncul seperti ini. Di account information ada current financial year, itu adalah tahun di bulan tutup pertama kalinya tahun berapa? Tahun 2018. Last month of financial year itu artinya bulan apa terakhir kali periodenya? Bulan Desember. Conversion month itu bulan pertama kali memasukkan saldo awal. Desember. Number of accounting period itu adalah jumlah periode dalam satu tahun ada berapa? 12. Selanjutnya klik next.
Oke, seperti ini. Karena kita mengimport, ya udah ada tuh. Ya udah, kita pilih I would like to import yang kedua. Lalu next. Change itu adalah kita akan menaruh di mana file kita yang mau kita buat ini. Sesuai masing-masing filenya. Saya akan taruh file saya sudah bikin file di Mayap UD Buana. Di sini kita tulis UD Buana. Setelah kalian mau namain apa, aku mau namain UD Buana. Save. Seperti ini, lalu next. Pilih Command Center. Selesai, muncul seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Sekarang kita waktunya untuk mengimport akun. Bagaimana cara mengimport akunnya? Pilih file di sebelah pojok kiri. Nih. Klik, terus cari import data. Pilih accounts. Pilih account information. Yang duplicate record ini ubah menjadi update existing record. Continue. Terus buka file yang udah kita import, yang udah kita buat sebelumnya. Open. Match all. Import. Oke. Sekarang kita lihat sudah ada belum akun list. Sudah ya. Sudah ada. Sekarang oke, setelah itu yang header ini kita klik. Tadi nggak di record, sorry, maaf. Kita checklist seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah teks kode. Caranya adalah list teks kode. Kita akan ganti GST ini menjadi PPN atau FAT. Sini adalah value added text. Sini 10%, sini adalah PPN fade out, atau terus bawahnya ini fade in. Lalu oke. Nah, habis itu kalian sisakan tag kodenya FAT dan NT, not reportable. Selebihnya kalian hapus. Cara hapusnya bisa klik tanda panah, klik kanan, delete akun, atau terus oke, atau mencet luarnya, klik kanan, delete akun, klik kanan, delete akun, klik kanan, delete akun, klik kanan, delete akun. Oke. Klik kanan, delete akun. Klik kanan, delete akun. Selesai, habis itu close. Sekarang kita menuju ke setup. Link setup. Bikin link akun dulu. Ke akun and banking akun. Ini pilih income summary. Ini pilih, ini sudah tetap. Terus ini pilih petty case. Pilih petty case. Yes. Maaf ya tadi gambarnya ini. Terus oke.
Terus sekarang kita ke setup, ke sales akun. Ini pilih akun Reservable. Gimana? Pilih akun Reservable. Yes, terus ini pilih Casing Bank. Oke. Setup, purchase, pilih akun payable, terus ininya Casing Bank. I pay freight on purchase, artinya saya membayar ongkos kirim untuk pembelian. Kalau ada kata kunci freight berarti I pay freight, berarti kita harus membayar, yaitu freight paid. Ini freight paid. Terus akun. Terus oke. Sekarang ke setup, insert akun, payroll, pilih Casing Bank, pilih Casing Bank. Ini diamin aja karena kata kuncinya elektronik, berarti electronic account. Ini kata kuncinya employer expense account, berarti ada employer expense. Ini kata kuncinya wages expense, wages and salaries. Ini pilih expense payable. Oke, selesai. Sekarang kita akan mengisi balance akun opening balance-nya. Maaf, akun opening balance. Kita akan mengisi, bagaimana sih cara mengisinya? Dari mana sih saldo-saldonya? Lihat di sini. Ini ada daftar saldonya. Nih, tuh. Maaf ya guys, tadi kagak ke-record saat membuat akun opening balance-nya. Seperti ini. Akun kontra itu yang pakai min ini yaitu akumulasi debt, terus raka drawing, terus tadi dan allowance. Akun kontranya itu 3, allowance, equipment akum dan raka drawing, sampai menghasilkan 0. Kalau belum 0 berarti belum balance, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat daftar customer dan suppliernya. Bagaimana cara membuatnya? Kita ke part file, terus code list, terus kita bikin new, kita bikin customer dulu. Kita lihat dari sini, ini sudah ada customer dan supplier seperti ini. Kita mau bikin customer dulu nih. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita akan mengisi daftar saldo customer dan supplier. Ini formatnya, sekarang kita tinggal masukin aja. Customer namanya JB ELX, namanya C001, addressnya Jalan Menteng nomor 2 Jakarta. Sekarang kita ke selling details.
ini ubah menjadi ini tetap FAT tapi ini NT. Not reportable. Terus ini isi payment is dunia in a given of days, karena kita pakai N/30. Terus ininya 1%. Udah selesai. Lanjut, diulangi seperti itu. New lagi, bikin digital Alex C002, alamatnya Jalan Mantang nomor 83, Mantang nomor 83 Jakarta. Terus sharing detailsnya ini diubah menjadi yang fact coding itu menjadi NT. Ini in given, ini 30, ini 1%. Maaf, 1%. Kita new lagi, bikin maju Alex C003, Jalan Mawar nomor 22 Jakarta. Selling detailsnya ubah menjadi NT. Ini in given, ini 30, ini 1%. Terus new, bikin lagi panen Alex yang terakhir C004, Jalan Boulevard nomor 49 Jakarta. Selling detailsnya ini ubah jadi NT sama seperti sebelumnya. Ini 30, ini 1%. Oke. Untuk customer udah selesai. Sekarang supplier, kita bikin supplier, ubah menjadi supplier. Supplier sekarang PT Sahabat Jaya. S, karena supplier jadi S001, alamatnya Jalan ITC Cempaka Mas, lantai 5 nomor 59 Jakarta. Buying detailsnya ini kita ubah tetap menjadi NT. Terus ini ubah juga payment listnya tetap in the given. Ini balance dunia tetap 30, karena N/30 gitu. Tetap ya, ini kosong. Terus kita bikin baru lagi, new lagi, FA Makmur
Pak Makmur. S002 Sunterjaya, nomor titik 222 Jakarta. Buying details NT praktek code-nya ini in given of day 30. New lagi terakhir PT Margonda S003, jalannya ke Glodok nomor 37 Jakarta. Buying detailsnya kita ubah juga NT, pokoknya ini ubah menjadi NT ya, T kode FAT, praktek kodenya NT 30. Selesai. Oke, sekarang kita akan mengisi nominal dari yang sudah kita buat daftar customer dan suppliernya. Tadi kan kita baru bikin namanya aja. Sekarang gimana cara membuatnya? Kita ke setup, balance, customer balance, terus kita add cell, kita pilih ini, kita customer JB Alex Azan. Nah, sekarang kita isi, karena termsnya udah kita isi sebelumnya, sekarang kita isi ini dengan nomor faktur. Nomor fakturnya adalah F strip 11 garis miring 12. Tanggalnya itu sesuai dengan daftar saldonya, 25 bulan 11 2018. Terus kita isi ini opening balance atau saldo awalnya. Kita isi ininya adalah saldonya berapa. Isinya 3.100.000. 3.100.000. Tuh ada. Ini rubah menjadi NT. Lalu record JBLX sudah ya. Sekarang record. Ada bacaan ini oke. Sekarang kita add cell lagi, digital ya gengs, maaf aku jadi gengsi. Sekarang kita rubah nomor fakturnya jadi F strip 11 tanggalnya 29 2018. Opening balance isi ininya sesuai 2.600.000. Oke, digital Alex-nya 28.600. Enter. Record. Tadi salah nominal yang JBL
Alex itu nominalnya 34.100.000. 34.100.000 bukan 3.100.000. Oke. Sekarang lanjut ke Excel. Maju Alex. Isi nomor fakturnya F 11 10 23 11 2018 19 juta 8. Ini ganti opening balance total include tax-nya 19.800.000 NT. Record. Terus panen Alex. Nomor fakturnya F 11 per 14 24 11 2018. Opening, aduh, sakit gigi. Opening balance jadi 3.300.000. keluarga NT. Record sampai ada kalimat congratulations. Kalau tidak berarti ada kesalahan saat mengisinya. Oke. Sekarang kita mengisi supplier, data nominal isi daftar saldonya supplier. Ini kita close dulu. Setup balance, supplier balance, add purchase. Tadi PT Sahabat Jaya. Nomor fakturnya C titik 15.234, tanggal 23/11/2018. Opening balance total include-nya 23.100.000 NT. Terus record. Oke. Terus yang kedua FA Makmur. Nomor fakturnya F titik 1289, tanggal 20/11/2018. Opening balance total including-nya 17.600.000. Ubah menjadi NT biar tidak kena 0% jadinya. Record. Oke. Sekarang add purchase yang terakhir adalah PT Margonda.
nomor fakturnya FK titik 2011 2011 28 tanggal 28 11 2018. Opening balance menjadi berapakah? 28 juta 600 ya. 28.600 ubah menjadi NT, lalu record. Congratulations, supplier dan customer itu kalau misalkan mau ngisi itu harus setelah ngisi harus ada kalimat congratulations, berarti semua benar yang diisi. Kalau misalkan tidak ada congratulations berarti ada yang salah pengisiannya, seperti itu. Oke, selain itu kita akan lanjut mengisi persediaan barang dagangnya. Kita ke inventory, item list kita akan buat dulu, terus new, barang dagang apakah yang harus kita buat. Persediaan barang dagangnya ada 2 macam. Oke, kita akan buat item numbernya, item HPP strip 14, HP pavilion ini kita semua checklist. Cost of sales account itu kita isi COGS. Income account for taking sales kita isi sales. Asset account for item inventory kita isi merchandise inventory. Jadi ikutin aja kata kuncinya. Cost of sales berarti COGS. Account for tracking sales ada inventory ini merchandise inventory, seperti itu. Ke buying details ini kita ubah, kita jadikan FAT, ini unit. Terus ke selling details FAT unit. Dulu. Seperti itu. Jadi kita bikin baru lagi, satu lagi, new, item number Dell Inspiron 15. Ini tetap ya. Terus kita ke buying details, tidak berubah. Selling juga tidak berubah, langsung oke. Habis itu kita close, kita count inventory, kita isi Dell Inspiration itu 16, HPP nya itu HP 20. Terus kita adjust inventory,
adjust inventory yang paling bawah. Terus ini kita isi merchandise inventory. Continue, opening balance, isi saldo unitnya ini berapa. $12.500.000. $16 juta. Oke. Kita habis itu record. Selesai deh. Sekarang kita mulai company data auditor. Apakah checklist semua? Sekarang mari kita lihat ke modul akun, terus pilih company data auditor sebelah sini, terus next paling bawah, next lagi. Nah, ini itu kita akan ngecek apakah checklist semua, apakah ada tanda silang. Kalau ada tanda silang berarti kita salah. Salah di mana kita nanti lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Run review, kita pencet run review. Checklist semua, alhamdulillah. Terus kita next lagi. Next, apakah checklist semua? Alhamdulillah, checklist semua. Berarti selesai sudah kita mengisi data semuanya dari setting awal, terus supplier, customer, persediaan sudah selesai. Sekarang kita selanjutnya langkah apa yang harus kita kerjakan? Oke, itulah setting awal, setting awal sampai bikin persediaan barang dagang dan sampai checklist semua. Jika saya saat men-setting, jika ada kesalahan mohon maaf. Dan kalau misalkan goyang-goyang, emang ini pakai handphone, nggak bisa di record lewat layar laptop sendiri, nggak tahu kenapa. Dan nggak tahu nih dia bisa edit apa enggak. Aku udah berusaha, aku udah minta, udah nanya aplikasinya apa aja yang bisa record, ternyata nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kesalahan teknis, akhirnya saya record pakai handphone. Tolong dimaklumi saja jika misalkan gambarnya nggak jelas, bisa dengarkan suara saya walaupun suara saya kecil, mohon dimaklumi juga. Nggak tahu ini audionya, nggak ngerti aku. Oke, selesai sudah setting awalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Mari kita buka. Transaksi yang pertama terjadi apa? Yang pertama adanya bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Kita pembayaran gaji karyawan berarti otomatis ada yang dikeluarkan, sehingga munculnya hutang beban tuh akun apa ya? Oh, expense payable, berarti kita masuk ke banking spend money karena kita mengeluarkannya, kita pembayaran gaji gitu, pembayaran gaji. Pay from akunnya ubah menjadi cash in bank, use akun. Nah, bahaya nih, bukan bahaya juga sih, maksudnya harus hati-hati dengan adanya checklist ini. Jangan sampai kita men-checklist tax inklusifnya, makanya kita harus hilangkan tax inklusifnya. Nah, udah selesai. Sekarang kita isi cek date dan amountnya berapa. Tanggal 1 Desember 2018.
Tanggal enggak, cek nomornya dulu deh. BKK 12 strip 1. Tanggalnya 1/12/2018. Amonnya berapa? Kita lihat di sini amonnya adalah 2.500.000. 2.500.000. Seperti ini memonya, pembayaran gaji. Bulan ya kan. Terus berarti kalau terjadinya pembayaran gaji itu berarti akunnya itu terjadinya hutang beban itu expense payable. Akun berapa kayak expense payable? Nah, use akun sebesar 2.500.000 sampai out of balance 0, seperti itu. Selesai. Selanjutnya record. Oh iya, kalau misalkan mau ngeliat transaksi yang udah kita buat itu CTRL-R seperti itu. Oke, sekarang record. Selanjutnya ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil pembuatan brosur. Berarti kita masuk ke, ini menyangkut dengan iklan ya, untuk keperluan iklan. Berarti akunnya advertising expense. Berarti kita ke voucher kas kecil, berarti kita ke banking karena kita membuat pembuatan sehingga kita ada yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Banking spend money. Nah, ini tuh ubah menjadi petty cash karena itu kas kecil. Voucher kas kecil. Ubah menjadi petty cash, use account. Sekarang isi cek nomor F12 strip 1. F12 strip 1. Tanggalnya tanggal 2 Desember 2018. 2/12/2018. Amonnya itu adalah 675.000. 675.000. Memonya pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan ikan. Pembuatan brosur aja ya. Nah, seperti itu. Yang tadi sudah saya bilang, berarti akunnya itu yang muncul adalah advertising expense karena dia untuk keperluan iklan. Advertising expense sebesar 675.000 rupiah. Enter sampai out of balance 0. Oke. Lalu record. Lanjut. Di sini ada bukti penerimaan kas, tapi terjadinya pelunasan faktur. Oke, selanjutnya itu ada pelunasan faktur. Masuknya ke sales.
modul sales, terus receh payment karena terjadi pelunasan faktur seperti itu. Aduh. Ini customer-nya adalah JB Alex. ID-nya berapa? Coba lihat. PKM 12 strip 1. Kita tulis PKM 12 strip 1. Tanggalnya tanggal 3 Desember 2018. Seperti ini ya. Amount resepnya adalah 34.100.000 rupiah. Kita tulis di sini adalah 34.100 tuh. Seperti ini. Terus amount plate-nya ditulis 34.100. Karena kita tidak ada diskon, cuma pelunasan faktur tertanggal 25 November, maka diskon tidak perlu diisi. Seperti itu. Record. Ada voucher kas kecil lagi. Berarti kita ke modul banking. Modul banking, terus ke spend money. Pada petty cash ini apa pay for akun itu dibayarkan secara tidak casing bank. Cek nomornya adalah F12 strip 2. F12 strip 2. Tanggalnya 4/12/2018. 4/12/2018. Amonnya adalah 975.000. 975.000. Memonya adalah pembayaran tal aja ya. Oh, ini pay-nya itu sama aja kayak kita dibayarkan gitu loh, dibayarkan kepada siapa? Kantor, PLN dan PT Telkom. Pembayaran tal. Akunnya adalah, berarti akun yang masuk adalah telepon dan electricity expense. Pembayaran berarti terjadinya yang use account sebesar 975.000 rupiah. Enter record. Kita lihat ya. Seperti ini. Record. Selanjutnya di sini ada faktur yang terjadi adalah faktur penjualan, karena bisa dilihat dari kop suratnya. Kalau kop suratnya UD kita berarti itu penjualan, kalau bukan UD Buana berarti itu faktur pembelian. Seperti itu.
Berarti kita masuk ke sales. Kita masuk ke sales, ke enter sales. Dengan customer digital nih. Kenapa sih ngomongnya digital mulu? Digital Alex. Ilangin teks inklusifnya. Kita ganti layoutnya itu menjadi item. Seperti ini. Pakai terminate 30 ya dia. Bisa dilihat ini terminate n/30 ya. Fakturnya adalah F12 strip 1. Tanggalnya adalah 6/12/2018. Ship itu quantity barangnya, persediaan barangnya itu berapa? 9. HPP 14. Item numbernya HPP 14. Seperti itu. Kita isi price-nya yang pertama itu 16.200.000. Price-nya price-nya isi 18 juta. Yang satu lagi 14 juta. Seperti ini. Udah selesai record. Cancel. Transaksi selanjutnya terjadi bukti pengeluaran kas lagi. Udah Buana. Terjadinya pelunasan faktur tertanggal 28 November 2018. Berarti ke pengeluaran kas, berarti ke purchase. Tapi dia terjadinya pelunasan faktur, berarti purchase ke pay bills. Cash in bank. Suppliernya siapa ya? PT Margonda. Use supplier. Cek namanya. Number cek BKK 12/2. BKK 12/2. Tanggalnya 6 Desember 2018. 6 Desember 2018. Amonnya itu sebesar 28.600.000. 28.600.000. Seperti ini. Tertanggal amount plate-nya sama enter record. Dia tidak ada diskon. Selanjutnya ini ada nota kredit.
nota kredit dengan kop kita sendiri. Berarti masuknya ke itu nota kredit berarti rekor penjualan. Berarti sales, enter sales. Masuk ke sales, modul sales, terus ke enter sales. Customernya diisi digital, use customer. Invoice-nya itu adalah NK12 strip 1. NK12 strip 1. Tanggalnya itu adalah tetap 6 Desember. Tanggalnya itu 7 Desember 2018. Ship quantity 2. Item numbernya HPP. Price-nya itu sebesar 18 juta. Terus ininya 1 quantity strip. Ininya adalah price-nya 14 juta. Price 14 juta. Seperti ini. Lalu coba ya kita lihat dulu. Tadi nggak ke-record saat mengisi di quantity di bagian shipnya ini dipakai karena kita retur. Jadi seperti ini hasilnya. Kita record, terus kita menuju ke sales register. Terus apply to sell. Lalu isi di amount paid it-nya itu dimasukin amount paid-nya itu karena kita faktur tanggal 6 Desember. Berarti kita masukkan amount paid-nya itu di sini. Enter. Record. Tanggal 7 kan ya ini ya. 7 Desember. Record. Sekarang transaksi selanjutnya. Voucher kas kecil kembali. Dia pembelian perlengkapan toko. Masuk ke banking spend money. Dengan dibayar dengan kas kecil. Use ininya berapa? F12 strip 3. F12 strip 3. Tanggalnya 9 Desember 2018. Amonnya itu sebesar 900.000 rupiah. 900.000 rupiah.
memonya. Ini toko super dulu deh pay-nya. Pembelian perlengkapan toko. Berarti akunnya masuk store supplies. Store supplies. Tidak beban sebesar Rp900.000 seperti ini. Oke. Lalu record. Cancel. Selanjutnya kok nggak mau jalan? Ada bukti pengeluaran kas kembali. Bukti pengeluaran kas dengan keterangan pelunasan faktur. Berarti purchase ke pay bills. Pengeluaran. Bukan berarti masuknya ke banking ya. Purchase pay bills. Dengan supplier PT Sahabat Jaya. Check number PKK 12 strip 3. BKK 12 strip 3. Tanggalnya tanggal 9 Desember 2018. 9 Desember. Amonnya itu 23.100. Ini fakturnya itu tertanggal 23 November. Berarti taruh di sini tidak ada diskon. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Oke. Record sampai out balance-nya tuh 0. Selanjutnya di sini ada faktur pembelian, karena saya sudah bilang ketika kop suratnya itu adalah bukan PT kita, berarti itu faktur pembelian. Kalau misalkan itu kop surat UD kita, berarti itu penjualan. Seperti itu. Berarti kita ke purchase, ke enter purchase, ubah layout menjadi item. Oke. Hilangin teks inklusif kepada suppliernya PT Margonda. Ininya F05. Tanggalnya
10. Tanggal 10. Bill-nya itu kuantitinya itu 11 10. Item number nih HPP, ini Dell. Price nya kita lihat 16 juta sama 17.500. 16 juta 12.500. Seperti ini. Ada flag-nya nggak sih? Flag-nya tidak ada. Termin NPR30. Coba kita lihat. Oke, sudah benar. Kita klik OK. Record kembali. Yes, no. Mau sebentar. Tadi mencet no ya guys. Mau gimana pun tidak akan merubah gitu loh. Aku pernah diajar sama Bu Indah seperti itu. Guru the best. Mantap. Lanjut. Ini ada nota debit. Sama aja ini retur. Tapi bukan PT kita, makanya kita taruh di purchase. Enter purchase. Jangan lupa pakai min. Karena kita mengalami nota debit, sama aja seperti pengembalian. Ya nggak sih? Duh. Lanjut, kita isi nomor fakturnya F05. Supaya dulu deh, PT Margonda. 10. 1, 2. Kita pakai min. Ini ya guys, 16 juta sama 12.500. Oke. Nah, habis itu selanjutnya kita record. Dia tidak ada break. Kita record. Kita cancel dulu. Kita ke purchase register. Returns and debit. Tanggal 10. Sekarang tanggal berapa? 10 Desember. Kok 11. Tadi salah tanggal berarti itu. Terkecoh. Record. Close. Kita sekarang lihat transaksi jurnal ya. Tadi karena salah tanggal kayaknya deh, saya lihat 1/12/2018 ke 31/12/2018 seperti ini. Terus tadi yang kita terakhir kerjain adalah ini PT Margonda. Saya bingung ini harusnya 11 juga nih.
Ini 11 guys, ya mohon maaf. Oke. Terus ini juga harusnya 11. Tapi salah tanggal gimana dong? Ini harusnya 11 ya bu. Cuma saya tadi terkecoh. Yang tertanggal itu tanggal 10. Tapi sini tuh harusnya, coba kita ini ulang deh. Biar ada bit. Nah, sekarang kita ke purchase register. Apply to purchase. Pilih return and debit. Ya gitu deh. Terus ini tanggal 11. Ya, itu deh. Record. Terus selanjutnya ada bukti penerimaan kas pelunasan faktur tanggal 6 Desember dikurangi dengan sales return, berarti sales ke receive payment. Customernya digital is customer. Terus BKM 12 strip 3. Tanggalnya itu 12 Desember 2018. Amount receive 180 juta 400. Terus karena di sini pelunasan faktur tanggal 6 Desember. Sini. Seperti ini. Oke. Lalu record BKM 12 3. Record. Selanjutnya di sini ada nota kontan, berarti dia secara tunai, penjualan tunai. Ke azan aja. Sales, enter sales dengan customer. Oh, ini dia baru guys. Karena ada penjualan tunai customer baru, makanya kita bikin baru lagi. New penjualan tunai. C0005. Di sini berarti kita isi penjualan tunai. Tapi dia ininya ganti in given of the balance due-nya 30. Oke. Invoice-nya
KN01 KN01 tanggalnya 13 Desember 13/12/2018. Shiftnya itu adalah 5/8 HP ini Dell. Kerobokan dar 2000 18 juta sama 14.500.000. 18 juta sama berapa tuh tadi? 14.500.000. 14.500.000. Terus dia kita lihat dulu deh. Tunai pay today nya, berarti pay today nya diisi kopi nota kontan 266 ini belum diisi. Oke. Record. Selanjutnya kelewatan. Dokumen 14. Penerimaan pelunasan faktur, berarti sales receive payment. Sales receive payment, customernya digital mulu. Digital ini tanggalnya BKM 12/4 BKM 12/4 BKM 12/4 14/12/2018 14/12. Amount receive-nya 28.600. Di sini faktur tertanggal 29 November. Seperti ini. Selanjutnya pembayaran PPN untuk bulan November. Transaksinya berarti pembayaran banking spend money. Banking spend money. BKK 12/4 BKK 12/4 15 Desember 2018. Amonnya 1.500.000. Terus ininya pembayaran PPN untuk bulan November.
2018. Terus ke kas negara via oke lah. Berarti akunnya masuk itu PPN payable tentang PPN PPN payable atau PPN payable sekitar 500. Selesai record. Nah, itulah transaksi dari dokumen 1 sampai dokumen 15. Kita sekarang ngeliat transaksi jurnal dulu ya. Di all tuh sudah yang kita buat ini. Aku tidak menjelaskan secara detail mungkin, tapi aku menjelaskan sebisa aku sendiri karena apa yang aku tahu ya seperti ini. Kalaupun salah dalam penyampaian menjelaskan kurang detail ya mohon maaf, karena seperti ini cara menjelasin aku. Kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan ke guru kalian masing-masing gitu. Seperti itu deh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dokumen 16 sampai AJP. Kita selesaikan dulu ya. Kita buka open. Terus kita ke file yang sudah kita namakan di mana? Seperti ini muncul selesai eno. Terus muncul seperti ini. Terus aku mau lihat dulu transaksi jurnalnya udah bener apa belum, maksudnya sudah sampai mana sih aku mengerjakan kemarin. Cara ngeceknya itu date for 1 2018 31 12 2018. Terus kita ke bagian al. Nah, sudah sampai manakah aku mengerjakan? Sampai dokumen sampai tanggal 15. Oke, berarti sekarang selanjutnya ini tanggal 15, berarti sekarang dokumen 16. Terjadi faktur. Ini faktur penjualan. Karena kodenya kita berarti langsung aja ke sales, modul sales, close ke modul sales. Terus enter sales. Isi customer di sini JBLX. Nah, isi nomor fakturnya F12 strip 2. F12 strip 2. Tanggalnya 18/12/2018. Nah, seperti ini. sama 4 HPP, quantity 6, presiden item numbernya HPP. Terus price nya adalah 18.500.000. Terus ininya barang keduanya 4, quantity 4. Ininya Dell.
price-nya adalah 15 juta. 15 juta. Nah, seperti ini. Terus kita akan melihat hasil yang udah kita jurnal. Seperti ini munculnya CTRL-R. Oke. Berarti ini udah selesai semua, udah benar semua. Amonnya, total amonnya tuh 188.100.000 rupiah. Terus udah langsung record, cancel, lanjut. Ini ada bukti pengeluaran kas dengan pelunasan faktur dikurangi dengan retur pembelian. Berarti kita ke modul purchase, terus ke pay bills. Isi suppliernya itu PT Margonda. Supplier, cek nomornya BKK 12/5 ya, BKK 12/5 tanggal 18/12/2018. Amonnya sebesar 286 juta. 286. Nah, itu pelunasan faktur tertanggal 10 Desember. Berarti kita taruh di amount plate-nya itu sebesar 286 juta juga. Enter. Out of balance-nya 0. Gitu. Terus record, cancel untuk keluar. Lanjut. Ini terjadi bukti penerimaan kas, tapi keterangannya adalah terjadi piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 sama pelanggan panen, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Berarti kita masuk ke modul banking, terus reserve money. Deposito akunnya kita pakai cash in bank. Lalu teksnya inklusifnya kita hilangin. ID itunya adalah BKM 12/5. Terus pada tanggal 20 Desember 2018 amount reserve-nya itu sebesar 7.200.000 rupiah. 7.200.000 rupiah. 7.200.000 rupiah. Berarti karena dia terjadinya piutang yang telah dihapuskan sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober, ternyata dapat dibayar kembali tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Berarti kita akunnya masuk yaitu allowance. Kita cari allowance. Aduh, berisik banget itu, sayang. Allowance for doubtful itu sebesar 7.200.000. 12 juta dikali 60%. Selesai. Record.
cancel. Lanjut. Ini faktur pembelian. Kita ke mode purchase. Enter purchase. Suppliernya adalah PT Sahabat Jaya. Use supplier. Salah. Ya. Terus nomor fakturnya A17. Tanggalnya itu 22 Desember. Kuantitinya itu 12 untuk HPP, item number HPP 14, 15 itu untuk Dell use item. Itu untuk HPP itu 16.200.000. Itu bener nggak? 16.200.000, ulang deh ya. Terus untuk Dell-nya itu sebesar 12.600.000. Oke. Terus kita mulai jurnalnya dulu ya. Oke. Balance due-nya 421.740.000. Record. No. Walaupun would you like to change the tag code? No, itu nggak bakalan tetap berubah, masih seperti itu. No. Oke, lanjut. Transaksi 20 dokumen, maksudnya dokumen transaksi 20. Ini ada dokumen transaksi nomor 20, itu ada bukti pengeluaran kas. Berarti kita ini masuk ke purchase, pay bills dengan supplier FA Makmur di supplier. Cek nomornya adalah BKK 12/6. BKK 12/6. Tanggalnya 23 Desember 2018. 23 Desember 2018. Amonnya sebesar 17.600.000. 17.600.000. Nah, karena dia terjadi pelunasan faktur tertanggal 20 November, makanya Almond Applied-nya itu sebesar 17.600.000 rupiah. Yaps, ini ya guys. Oke, record. Selanjutnya bukti penerimaan kas. Berarti kita akan masuk ke bagian modul pelunasan faktur tanggal 23 November. Sales receipt payment.
modul sales ke receive payment dengan customer maju Alex dengan ID nomor itunya BKM 12 strip 6 tanggal 25 Desember 2018 dengan amount receive-nya itu 19.800.000 berarti sini juga 19.800 sama VAT-nya. Oke. Record cancel. Selanjutnya voucher kas kecil itu berarti masuk ke modul banking. Kita ke modul banking, terus spend money dengan petty cash. Terus Santoso, nyanyi Santoso. Terus ininya ceknya F12 strip 4. Terus date-nya itu 26 Desember 2018. Amonnya itu 500.000. Memonya itu berarti perbaikan atap toko yang rusak. Berarti akunnya itu other operating expense. Nih. Sebesar 500.000 juga. Coba kita lihat jurnalnya seperti ini. Lanjut record. Ya Allah, udah mau jalan lagi. Ini dokumen faktur penjualan. Berarti ke modul sales, enter sales dengan customer maju Alex. Use customer. Berarti ID itunya apa, nomor faktura F12 strip 3 tanggal 27 Desember 2018. 27 Desember 2018. Sipnya kuantitinya 15 untuk HPP 14. Terus untuk yang bawahnya 10 untuk DL. Kok nggak bisa sih?
sebesar 18 juta. Terus Del, ini kok nggak bisa dipencet ya? Oh sorry guys, aku nggak mencet itunya, pantesan nggak bisa. 15.500.000. Nah, 15.500.000. Oke, selesai, lanjut. Terus lanjut record cancel, lanjut. Faktur pembelian. Ini ada faktur pembelian. Purchase, enter purchase. Dengan supplier tadinya FA Makmur. Nama ID card, nama itunya fakturnya G11 tanggal 29 Desember 2018. 29/12/2018. Billnya itu, kuantitinya itu 12 untuk PHP. Itu 12.400. 12 juta. Oh, atasnya 16.400. Terus bawahnya itu 12.400. Kok ngaco sih? Iya bener, 12.400. Ya kan, seperti ini. Lanjut record. No. Ini ada bukti pengeluaran kas lagi. Mananya? Ini berarti masuk ke banking spend money. Modul banking, terus ke spend money. Itunya Cashim Bank. BKK 12/7, cek number, cek ke BKK 12/7 tanggal 30 Desember 2018. Amonnya sebesar 19 juta. Paynya tadi itu Bank Mandiri cabang payanya Bank Mandiri cabang Jakarta. Terus memonya itu pembayaran angsuran ditambah bunga, karena kita ada bunga.
pembayaran angsuran ditambah bunga. Nah, akun yang terlibat, maksudnya akun yang masuk itu berarti terkait dengan bank. Berarti Bank Permata Lawan akunnya masuk itu sebesar, Bank Permata Lawan itu sebesar, bentar, cari Bank Permata Lawan. Bank Permata Lawan akun 2 deh kayaknya, 2 oh nih ya, kepala aku, akun 2 bukan kepala. Itu sebesar harusnya 16 juta rupiah, 16 juta. Terus karena kita ada bunga, interest expense-nya itu sebesar akun 9 1 ya betul, itu sebesar 3 juta karena kita ada bunga, itu sebesar 3 juta seperti itu. Balance kan amonnya itu total 19 juta, out of balance harus 0. Oke, record seperti ini. Selesai sudah untuk transaksi. Sekarang menuju ke AJP. Oke, untuk sekarang ini aku mau ngasih tahu ke kalian bagaimana sih habis ngerjain transaksi tapi belum AJP ya, cara menutup program Mayap ini. Tapi sebelum saya keluar dari program Mayap, saya mau ngasih tahu, maksudnya mau memperlihatkan company data auditornya apakah checklist semua, apakah ada yang tanda tanya. Kalau tanda tanya walaupun salah tapi itu tidak apa-apa, maksudnya nanti setelah kita ngerjain kalau misalkan ada tanda tanya nanti kita benerin kenapa ini salah di mananya. Coba bismillahirrahmanirrahim kita lihat ya. Next run review. Wow, checklist semua, alhamdulillah. Checklist semua, ternyata checklist semua, alhamdulillah. Finish. No. Oke, sekarang cara nutup, maksudnya keluar dari program Mayap gampang banget. Exit, quit, no report, no lagi, selesai. Itu dia tadi ngerjain dokumen 16 sampai dokumen 25. Sekarang nanti tinggal AJP-nya. Backup, cara membackup adalah ini file yang ada di sebelah sini, kalian klik terus backup, terus kalian pilih yang bawah, opsi yang bawah, backup company file and import service center only. Pilihan ini dapat diganti jika tidak sesuai dengan keinginan kamu. Terus do not check company file error, pilih option ini. Terus continue, lalu masukin ke sini, save. Selesai. Seperti itu. Oke, segitu dulu cara mengerjakan siklus Mayap. Saya hanya mengasih tahu. Mohon maaf kalau misalkan cara mengasih tahu, cara menjelaskan
menurut saya kurang, itu mohon dimaklumi karena keterbatasan saya dan kekurangan materi, kekurangan pahaman. Saya juga masih belajar, jadi saya juga ada beberapa yang sulit untuk ada yang susah lah untuk dikasih tahu karena saya menjelaskan ke orang itu agak kurang, kata-katanya tuh mungkin menurut saya tuh mudah tapi untuk di orang tuh sulit dicerna gitu. Makanya segitu aja saya bisa kerjakan, saya kasih tahukan. Kurang lebihnya mohon maaf karena yaitu ini adalah akhir dari saya mengerjakan mayap UD Buana. Seperti itu. Saya mau ngubah ininya. Company information. Oke. Seperti itu. Tadi saya lupa namain Syabinanya. Soalnya kan nggak kepikiran. Kita lihat dulu yuk ininya. Oke, close. Udah selesai untuk pengerjaan satu siklus. Terima kasih untuk memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sendiri satu siklus, mengerjakan satu siklus gitu deh pokoknya. Untuk Bu Indah, semoga nilai saya bagus ya Ibu, karena saya juga susah payah mengerjakan dan sebisa saya, kemampuan saya. Terima kasih. Ini yang bisa saya jelaskan. Saya Syabina Fitri dari 11 Akal 2. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.